Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun baru 2025, banyak kejutan, banyak hal yang luar biasa terjadi. Terlepas itu negatif atau positif, tentu kita tidak bisa menyalahkan atau membenarkan satu dengan yang lain. Tapi tentu saja hikmahnya adalah ekspektasi tidak boleh terlalu tinggi agar kita tidak terjerembab dalam keinginan-keinginan yang tentu tanpa alasan atau ilusi-ilusi kita sendiri yang sesungguhnya justru membuat kita bingung dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Arahnya adalah kepada tim nasional PSSI kita yang tentu saja kita baru mengetahui informasinya, dan ini desas-desusnya sudah agak lama sebenarnya, tentang pemecatan Sinteyong. Sinteyong merupakan pelatih yang tentu sejak bulan Desember 2019 sudah dikontrak oleh Pak Iwan Bule waktu itu, sehingga pergantian pengurus atau kepengurusan PSSI dipegang oleh Pak Erick Thohir. Tentu trennya sebenarnya sudah merupakan tren yang positif. Setidaknya jasa Sinteyong sudah sangat besar, dari peringkat 178 menjadi setidaknya peringkat menjadi 127 atau 130. Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang relatif sangat mengejutkan bagi orang-orang yang mungkin tidak mengerti tentang bola seperti yang terjadi di saat ini, atau bahkan mungkin memahami tentang progres yang telah dilakukan PSSI. Tetapi memang kita perlu juga pahami sama-sama bahwa segala sesuatunya tentu ada hal-hal yang memang perlu dipahami dan dimengerti tentang bagaimana progres dari Sinteyong, yang tentu saja ekspektasinya di akhir-akhir ini mungkin ketika kita kalah melawan China, kemudian di Piala AFF kita juga tidak bisa nembus semifinal, dan tentu saja ada beberapa hal yang kemungkinan di ruang ganti pemain terjadi permasalahan, misalnya Gers yang tidak begitu suka, atau Emiliano Martinez yang tidak ditampilkan atau dimainkan, atau tidak dipanggilnya Elkan Bagot atau yang lainnya. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan yang tentu saja kita tidak boleh remehkan atau tidak boleh juga kita sambil lalu ya. Tapi setidaknya ada hal positif yang dilakukan oleh PSSI adalah penyegaran yang tentu saja ini juga diharapkan oleh orang-orang yang membenci Sinteyong. Ya, tentu kita tidak boleh bagaimana mengetahui kelompok mana yang hatersnya Sinteyong atau menjadi pemujanya Sinteyong atau seperti apa. Tentu kita tidak boleh menganggap hal yang seperti itu atau berpendapat yang seperti itu. Tetapi setidaknya ada hal-hal yang tentu saja ada hal baru yang dilakukan oleh Pak Erick, yakni penggantian pemain atau setidaknya pelatih-pelatih yang tentu saja menjadi hal yang positif bagi kepengurusan di masa Bapak Erick Thohir. Yang terjadi saat ini tentu ada pemrosesan dari Jeroen de Wolf yang mungkin juga akan sumpah WNI, kemudian oleh Romeni dan yang lainnya juga akan dilakukan hal yang sama. Kemudian masih banyak proses naturalisasi yang sudah berlangsung, dan tentu saja kalau kita sikapi sama-sama bahwa kita harus juga mengucapkan terima kasih pada STY yang telah melakukan hal yang sangat-sangat positif di tim nasional kita, meskipun sebenarnya kita juga hanya tahu dari sisi publisnya saja. Ketika di lapangan, di luar lapangan, di ruang ganti ada gejolak apa di tim nasional kita, tentu kita tidak bisa mengerti, atau setidaknya saya tidak akan mengerti akan hal itu. Tetapi setidaknya dari ketika Sinteyong berhasil memenangkan Indonesia ketika melawan Korea Selatan, meskipun dengan adu penalti, itu sesungguhnya sudah merupakan satu kondisi bahwa Sinteyong ini sudah merupakan pelatih yang luar biasa, yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik kepada Indonesia. Dan setidaknya
dari pergantian-pergantian ini diharapkan optimisme akan tetap ada di tim nasional kita. Ada waktu sekitar 2,5 bulan yang nanti akan dijalani, dan konferensi pers terhadap pelatih baru kita nanti akan terjadi tanggal 12 Januari di tahun ini. Semoga ini merupakan babak baru yang tentu saja tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya blunder atau gambling atau perjudian, karena setidaknya kita sudah mengerti kualitas dari Sinteyong. Tapi setidaknya kalau saya pribadi mengatakan bahwa memang Sinteyong ini aset yang luar biasa sebenarnya, yang tentu karena saya tidak tahu bola, tapi setidaknya saya tahu progres-progres yang terjadi. Bagaimana membentuk chemistry pemain, bagaimana dia mampu memutus satu generasi, bagaimana dia mampu mengorbitkan pemain-pemain muda. Kita harus mengerti bahwa Marcelino Ferdinand, kemudian Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, itu adalah bagian-bagian terpenting yang tentu saja orbitan dari Sinteyong. Dan tentu saja ini kita juga harus berharap pada coach kita, dari Nova Arianto, kemudian Indra Syafri, kemudian nanti tentu ada coach yang menangani U23 dan senior. Tentu saja ini menjadikan satu kondisi yang tantangan bagi mereka. Apakah mereka mampu untuk melalui ini? 4 pertandingan bukan merupakan sesuatu yang sedikit, karena kalau kita bisa sapu bersih, maka berarti ada 12 poin yang akan didapatkan. Ketika kita sekarang poinnya ada 6 poin, berarti poin kita kalau sapu bersih berarti 16. Kemungkinan untuk menjadi runner up akan lebih bagus. Dan tentu saja banyak pelatih yang di pertengahan diganti, sebagaimana yang kita pahami sama-sama, bahwa pelatih dari Uni Emirat Arab atau Saudi Arabia sudah diganti, pelatih Australia sudah diganti, sehingga tentu saja pelatih China juga sudah diganti. Nah, ini tentu saja membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang dinamikanya sangat pure, sangat berjalan baik di dalam olahraga, tentu saja terutamanya dalam olahraga sepak bola. Tapi setidaknya kita harus berpikir positif juga bahwa masih ada waktu PSSI untuk berbenah, dan banyak kekisruan-kekisruan yang terjadi di PSSI. Tapi tentu saja kita harus menghormati bagaimana tata kelolanya, bagaimana menghormati keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak Ketum, oleh PSSI, oleh Esko dan yang lain. Tapi setidaknya kita juga harus memahami, menyadari sama-sama bahwa memang orang-orang yang memahami bagaimana pergerakan coach dari, ya saya sebut mantan coach ya, Sinteyong, tentu kita juga tidak bisa meremehkan, karena beliau adalah orang-orang atau orang yang memang berkualitas dan mampu membaca kontradiksi dan mampu mempertahankan ritme-ritme yang ada di tim nasional kita. Tapi apapun itu tentu kita tidak bisa bergantung pada satu pemain saja, karena meskipun pelatihnya bagus tapi pemainnya bapuk, ya tentu saja tidak bisa melahirkan tim nasional yang baik. Tentu ini harus didukung dengan federasi yang kuat, kemudian pemain-pemain yang berkualitas, pelatih juga punya dedikasi, punya loyalitas, juga punya kapabilitas yang baik. Dan tentu saja ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, dan tentu saja ini sudah dicermati oleh PSSI, dan tentu saja kita sambut positif apa yang dilakukan. Dan yang paling penting kita juga mengucapkan terima kasih kepada Sinteyong atas pengabdiannya. Semoga ke depan tentu Sinteyong juga mendapatkan hal yang positif di negara ini. Terlepas dedikasinya, dia diakui oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sudah mendapatkan Golden Visa. Tentu saja ini menjadi sebuah penganugerahan yang tidak diberikan kepada pelatih-pelatih yang lain sebelum Sinteyong, terutama pelatih asing atau pelatih luar negeri. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bahwa jasa Sinteyong ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Semoga ke depan tim nasional kita, Garuda kita bisa mendunia, dan optimisme kita bisa masuk Piala Dunia tahun 2026
bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan, sehingga tentu saja ini menjadi tonggak baru bagi kepengurusan PSSI yang baru, tidak pada masa kepengurusan Bapak Iwan Bule saja, tetapi tentu dalam kepengurusan Pak Erick Thohir juga mempunyai hal-hal yang gebrakan-gebrakan baru. Tentu ini merupakan sesuatu, bahkan pemilihan dari pelatih dari yang baru ini yang mewawancarai, yang memilih sendiri adalah Bapak Erick Thohir, sehingga tentu kita juga memahami bahwa beliau pernah di Inter Milan, beliau pernah menjadi keluarga atau kepengurusan di Persib Bandung, sehingga tentu saja tidak menafikan hal-hal tentu sepak terjang Pak Erick Thohir kita tidak boleh sangsikan. Mereka punya visi ke depan yang luar biasa, yang tentu saja ini menjadikan kondisi yang mungkin semoga lebih baik. Tentu kita tidak bisa mengidentifikasi sama ya, misalnya seperti, wah ini Manchester City semenjak dipegang oleh Pep Guardiola kemudian kok peringkatnya merosot terus meskipun ada Erling Haaland. Artinya bahwa memang satu pemain atau tidak bisa mempengaruhi ke 10 pemain yang lain, atau satu pemain itu tidak bisa berpengaruh terhadap kesebelasan tertentu. Tapi setidaknya memang kekompakan dalam tim perlu. Mengapa Enzo Maresca bisa menangani Chelsea, dan Chelsea sekarang ini juga angin-anginan permainannya, tentu ini juga tidak bisa disalahkan. Apakah memang ini menjadi sesuatu yang luar biasa atau bagaimana, tapi setidaknya masing-masing punya pergerakan. Bagaimana Jurgen Klopp melatih Liverpool sukses, tapi ternyata sekarang telah dipegang oleh pelatih yang baru, tentu Liverpool juga masih peringkat pertama, setidaknya di paruh musim pertama di Liga Inggris. Ini menjadi hal-hal yang tentu menjadi pertimbangan kita, bahwa pergantian dalam sebuah kepelatihan itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh klub atau tim nasional, sehingga tentu saja ini semoga tidak menjadikan polemik yang baru. Dan tentu saja kepada pembenci Sinteyong, ya tentu saya berharap Anda atau kita semua tidak perlu membesar-besarkan kondisi, karena memang ini sudah merupakan program yang ditetapkan oleh PSSI, dan tentu saja ini juga semoga berpengaruh kepada kepemimpinan ke depan, sehingga tentu saja baik di Liga 1, Liga 2, Liga Pertiwi, kemudian Liga 4, Liga 3, ini akan menjadi lebih baik. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita dukung olahraga kita dukung tim nasional kita, karena sekarang ini sepak bola menjadi pemersatu antar kita, antar bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia tentu harus bersatu untuk mendukung tim nasional kita. Pemerintah sudah menggelontorkan dana yang sangat besar. PSSI juga sudah menggait sponsor atau media partner atau mitra kerja yang tentu saja sangat banyak, sehingga tentu saja ini menjadikan Indonesia dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan kita juga memahami di kepengurusan Bapak Ketum, Pak Erick Thohir, PSSI sudah berada di rel yang tepat, berada di orang yang tepat. Semoga pemilihan pelatih baru sebagai pengganti Sinteyong ini sudah benar-benar pelatih yang kredibel, yang mempunyai kapasitas setidaknya tidak monoton dalam melakukan taktikal atau hal-hal yang mungkin tidak salah dalam memprediksikan sesuatu. Kita masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, tapi setidaknya dengan satu kado terbaik di tahun ini, di samping ada pemain-pemain terbaru, tentu ada pelatih yang baru, asisten pelatih yang baru, mungkin juga stafnya juga akan baru, sehingga tentu saja mari kita teliti lebih lanjut. Mari kita cermati informasi-informasi selanjutnya terhadap timnas kita, sepak bola kita, dan sepak bola dunia. Semoga nantinya kita akan diberikan sebuah kondisi dan Indonesia akan betul-betul masuk dalam Piala Dunia dan Garuda akan mendunia, sedangkan kita, marwah kita, martabat kita akan diperhitungkan sebagai bangsa yang besar, yang mempunyai kapasitas yang juga luar biasa dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.